Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi dengan nomor NIM 29022-517. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kebijakan moneter. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya, yaitu pengertian dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan keputusan pemerintah untuk mendukung kegiatan ekonomi melalui berbagai isu yang berkaitan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Penanggung jawab dan pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia. Selaku Bank Sentral di Indonesia didasari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia. Tujuan kebijakan bank moneter yang pertama yaitu menjamin stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi negara harus dikendalikan dan berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai dengan menyelaraskan arus barang dan jasa dengan peredaran uang. Yang kedua, pengendalian inflasi. Dalam rangka pengendalian inflasi, Bank Indonesia menempuh kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di perbankan. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Lalu selanjutnya ada melindungi stabilitas harga barang di pasar. Tujuan kebijakan moneter harus untuk memastikan stabilitas harga pasar. Ketika harga stabil, kepercayaan masyarakat terhadap tingkat harga saat ini dan masa depan meningkat. Yang kelima ada menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kebijakan moneter tidak hanya mempengaruhi kehidupan ekonomi di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Salah satu tujuan kebijakan moneter adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Dan yang terakhir dari tujuan kebijakan ekonomi yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Setiap dampak pada kebijakan moneter harus mendorong pertumbuhan ekonomi, karena untuk mencapai tujuan ini diperlukan keberhasilan yang berbeda dari masing-masing komponen. Lalu selanjutnya ada jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini ada dua jenis. Yang pertama itu kebijakan moneter ekspansif, yaitu jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi tersebut sebagai kebijakan moneter ekspansif. Dalam hal ini, tujuan utama meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif, yang di mana jenis kebijakan moneter ini adalah kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat pada saat terjadi inflasi. Ini dicapai dengan menjual obligasi pemerintah, menaikkan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan bank. Lalu ada juga instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan diskonto atau diskonto rate. Kebijakan diskonto ini merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Dan yang kedua, operasi pasar terbuka. Ketika Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas bank, uang mengalir melalui masyarakat melalui kreditnya. Sementara itu, bila perlu menambahkan cadangan uang bank, maka peredaran uang di masyarakat akan meningkat dengan cara menaikkan suku bunga tabungan. Dan yang ketiga ada kebijakan rasio cadangan wajib. Pemerintah mengontrol aliran uang melalui penjualan atau pembelian sekuritas yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan sebagai alat kebijakan moneter adalah operasi terbuka. Yang keempat, penetapan suku bunga acuan. Suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menjadi acuan bagi bank umum di seluruh Indonesia untuk menjalankan usahanya. Yang kelima, imbauan moral. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mewajibkan semua bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjaman. Lalu yang terakhir di sini ada contoh kebijakan moneter. Yang pertama itu ada pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia, di mana pelaksanaan ini memberikan pinjaman langsung untuk berbagai industri atau proyek yang membutuhkan pembiayaan. Ini dapat meningkatkan arus kas karena operasi perlu segera dibiayai. Dan yang kedua ada penyediaan fasilitas overdraft. Bantuan yang diberikan berupa pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tinggi, hal ini diharapkan mampu mengontrol peredaran uang agar tetap stabil. Yang ketiga, penertiban surat utang negara. Pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Yang keempat, penertiban surat utang negara.
Yaitu pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Lalu ada program intervensi rupiah, merupakan proses pinjam-minjam dana secara langsung di pasar uang antara bank dalam periode 7 hari. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.